saraf gue cedera di C2, itu di tinggi tuh. Hanya bisa gerakin dagu. Untungnya itu cuma cedera, tapi tetap lumpuh ke bawah. Gitu. Jadi udah nggak bisa ngerasain apa-apa, bro. Udah nggak berdiri, bro. Sampai ke situ? Di situ gue divonis lagi. Apa yang masih Bapak rasakan setelah 6 bulan itu permanen. Tapi kalau gue boleh jujur di sini, gue belum menjadi gue yang dulu. Guys, sekarang gue mau kretek abal-abal bareng sama Mr. Beams. Yes, oke. Bro, gila ini keren banget sih, ini akhirnya kesampaian juga. Gue tadinya tuh cuma mikir, bisa nggak ya badan gue dicek? Karena itu jadi ketakutan gue, bro. Gue takutnya nanti taunya apa ada yang salah dengan pundak gue, terus ada yang begini, terus pas di ronsen ternyata tulang gue ada yang melengkung, ada yang gesekan. Apalagi gue takut karena bokap gue dulu meninggal, salah satunya yang pernah dokter sampaikan adalah pengapuran, itu katanya kan letak sendinya sehingga ada yang salah, sehingga akhirnya tumbuh pengapuran gitu. Iya. Nah, tapi kan sebenarnya memang kadang kita takut mengetahui hal-hal seperti ini. Tapi pada saat kita tahu, kita bisa mengambil langkah-langkah buat preventif, buat ngebenerin gitu. Okay. Nah, kalau gue sih dari sekedar melihat pergerakan lo dari tadi nih, lo terlihat kurang sinkron nih badan lo. Oke. Gitu. Kenapa? Apa yang lo lihat? Pada saat jalan, gitu loh, bro. Gitu kan, pada saat jalan, gitu. Nah, gue berpikir ini mungkin antara kakinya panjang sebelah atau kemungkinan backnya ini ada beberapa yang kaku. Oke. Jadi tulang kita itu harus bergerak dengan mulus, gitu. Oh, sebenarnya tulang punggung kita tuh gini ya, bro? Oh iya, jadi ruas-ruas gitu, bro. Oke. Ini gue kalau setiap dia lagi ngelakuin satu, gue ini mau bercanda apa nih? Hah? Ini mau bercanda apa lagi nih? Iya, enggak, gue kan nanya. Iya. Tulang kita tuh sebenarnya letaknya antar tulang langsung atau ada penyangga. Jadi gini, ini tulang, di antaranya itu ada disk atau bantalan. Oke. Nah, dia harus bisa lurus dan bergerak dengan mulus gitu. Nah, pada saat satu sisi ketekan, nanti yang disknya itu bisa keluar. Pada saat disk ini keluar, itu namanya disk herniation, dia bisa kena saraf. Pas kena saraf, antara sakit atau macem-macem. Karena gini, simpelnya begini, di dalam tulang ini tersimpan saraf sumsum tulang belakang. Ini penting banget. Ini yang menghubungkan semua. Dari otak, dia ngasih signal buat lo bergerak. Pas gua tekan tek gini, lu rasain instan. Itu sebenarnya itu ada proses. Tapi karena saking cepetnya gua tekan langsung ngerasain. Gitu. Nah, jadi kalau pada saat itu cedera atau putus, itu yang dinamain kita lumpuh. Gitu. Nah, tapi jangan kita ke lumpuhnya dulu deh. Ada pergeseran, ketekan dikit aja. Alhasil power kita nggak bagus, sakit, kebas, kram dan lain-lain. Gitu. Oke, tangan kanan seperti ini. Sekarang gue mau dicek nih, guys. Lihat ke depan. Gua akan kasih tekanan ke bawah, lo tahan sekuat tenaga. Right, bro? Ini belum bunyi-bunyi ya, bro ya? Oke, tahan. Alright. Cukup bagus, jujur. Kenapa? Karena gini, yang gua cari bukan lo harus kuat, tapi lo lihat ke depan lagi, gua kasih tekanan yang konstan, dia nggak berkurang. Lo bisa maintain itu. Walaupun di lo masih ada gemeteran dikit. Naik lagi, biar lo ingat, gue tekan agak keras dikit. Nah, lo rasain power lo ya. Nanti kita bikin lebih kuat lagi. Nah, lo bilang tadi Raffi, kenapa Raffi? Nah, berarti ada something yang di sini mungkin. Emang kalau Raffi waktu ditekan? Pas gue tekan langsung. Pertama gue kira bercanda. Bener-bener, jatuh gitu, bro. Gitu, seperti itu lagi. Kita cek dalam beberapa posisi. Sorry, ini tidurnya seperti ini. Badan tegak aja, ini tidurnya ke samping. Set, kayak gini ya. Tekan. Tahan yang keras. Masih bagus. Tahan yang keras. Alright. Bisa dibilang ini cukup bagus, bro. Oh, karena ini sih nggak bisa dibohongin ya, bro? Nggak bisa. Kalau lemes ya lu nggak bisa nahan karena lu nggak ada tenaga. Karena ini adalah cervical. Cervical ini otot leher, tulang leher, dia ngatur tangan. Kalau orang yang masalah di kaki, banyakan dari lumbar atau lower back. Oke, kita mulai dengan jari-jari. Pemanasan dulu, bro. Pemanasan. Gokil ya, Bang Bimo. Lu tuh belajar, bro? Belajar. Waktu itu kan gue sempet jatuh yang lumpuh itu kan dari jet ski. Dari situ salah satu penyembuhannya itu chiropractic. Pelan dokter udah bilang harus operasi. Kalau nggak operasi, lumpuh seumur hidup.
Oke, vonis udah seperti itu? Divonis sudah seperti itu, cuman gue nggak mau operasi sama sekali. Nah, salah satu penyembuhannya kretek-kretek atau dalam dunia kedokteran chiropractic namanya. Makanya gue sangat amat percaya dengan metode ini. Karena gue pun sembuh dari situ. Bisa jalan lagi, bisa lari, bisa nge-trip lagi. Kondisi terburuk lo waktu itu yang terjadi apa dengan tulang lo? Kondisi saraf gue cedera di C2, itu di tinggi tuh. Kalau itu putus, gue kayak Superman, Christopher Reeve. Yang lumpuh total, harus pakai alat bantu napas, semua pakai selang. Hanya bisa gerakin dagu. Untungnya itu cuma cedera, tapi tetap lumpuh ke bawah. Gitu. Jadi udah nggak bisa ngerasain apa-apa, bro. Udah nggak berdiri, bro. Nggak sampai ke situ? Tuh, orang itu nggak nyambung ya. Sekarang lumpuh dari sini ke bawah, terus semua lumpuh ini masih berdiri gitu. Wow, gila. Ngeri kan? Bayangin nggak lo? Kebayang nggak lo ngerinya kayak gimana? Lo dipijitin gini nggak ngerasain apa-apa. Gimana jadi gue? Kalau gue sih dalam kondisi gitu dikasih salah satu opsi menurut dokter, gue akan ambil opsi itu. Tapi lu masih bisa berpikir coba opsi lain ya? Sampai akhirnya lu coba yang... Iya, karena gue mikir gini, bentar gue nggak boleh give up dulu nih. Gitu. Gue nggak boleh give up dulu, gue harus tahu dulu kemampuan badan gue buat healing sampai mana dulu nih. Gitu. Kalau misal nanti mentok, oke lah, gue operasi. Nah, tapi ternyata gue fokus dulu hanya untuk menemukan jempol sama jari telunjuk gue. Gini bro. Menemukan tuh mencoba menggerakkan? Gini, pengen gini doang nggak bisa. Gini doang? Oke. Gue terus hari-hari itu cuman sampai ada gini dikit. Sampai bisa halus. Anjing gila. Jadi pas udah pelan-pelan, udah proses, bisa megang handphone pun gue taruh gini masih. Anjrit gila. Wah, gila sih. Pertanyaannya, setelah bisa bergerak, bisa berdiri nggak akhirnya dia? Sekarang udah bisa diri belum? Kita akan lihat guys. Kalau nggak bisa berdiri sayang sekali. Istrinya cantik. Enggak, alhamdulillah. Itu gue khawatirin, itu gue takut banget. Gila, gue baru di sini sih ngomong. Gue baru di sini ngomong, tapi itu salah satu yang gue takutin banget bro. Di saat nggak bisa merasakan dia bro. Gitu kan? Gue nggak bisa. Halo bro nih. Astagfirullah, gue keringetan tuh nggak? Halo. Ya apa lagi nih? Gue banyak link nih ya. Gue mau setel, gue lihat mau ada pergerakan gak di sini. Lu jangan aneh-aneh udah. Enggak, tapi serius, itu gue takut banget. Cuman alhamdulillah seiring dengan bergeraknya badan gue, semua kembali normal lagi. Iya bro, lu sehat 100% ini mah gokil. Dan dari kondisi terburuk itu, lu hanya begini aja susah, sekarang udah di sini, wah subhanallah. Tapi kalau gue boleh jujur di sini, gue belum menjadi gue yang dulu. Dalam arti apa? Kekuatan. Gue bukannya sombong ya, tapi bisa dibilang dulu untuk ukuran gue termasuk super. Di gym itu angkatan gue semua kuat. Gue nggak kenal lelah gitu. Makanya gue dipakai di acara-acara traveling karena semua kameramen tahu. Siapin aja memory card, siapin micro SD. Lu mau gue ulang sampai lu dapat gambar lo gue ulang. Di lapangan semua udah tahu gue, gitu kayak gimana. Bahkan lo kasih gue GoPro, gue ke laut, gue bikin gambar buat lo. Gue colok di mana, gue nyelam bolak-balik sendiri nih, beres. Tapi semenjak dari kecelakaan itu, dari mulai jalan apa segala macam, setahun 2 tahun pertama tuh mandi setengah badan ngerasain mau air panas, air dingin, setengahnya gue nggak tahu rasanya apa. Kok nggak berasa yang kanan. Sampai sekarang mungkin udah 70% lah, gitu. Jadi belum sekuat dulu, tapi alhamdulillah gue udah bisa aktivitas gitu. Tapi gue sih melihat semuanya normal. Udah kelihatan, nah itulah bahayanya kecelakaan yang menyangkut tulang belakang. Ini gue 12 jahitan, ya kan? Ini termasuk satu paket kejadian itu? Bukan, Ini yang kelihatan fisiknya, ini 12 jahitan. Wah, tangan semua dijahit. Ini kehantem drone, ini dilempar batu bata, ini pecah. Nothing, no problem. Tapi yang kecelakaan saraf ini yang gila men. Waktu itu kejadiannya gimana sih bro? Lagi top speed, naik jet ski. Berapa kecepatan? Wah udah 100 lebih. 100 lebih. Nah cuman air itu agak bergelombang kan angin. Nah gua gonceng orang yang gede 100 kilo tuh di belakang. Nah biasanya kalau gua banting atau gua gimana, orang jatuh dia lepas. Ataupun gua lepas, sama-sama lepas. Nah dia mungkin saking ketakutan tapi dia kuat banget, pegangan dia kenceng banget. Dia nempel banget ke lo. Gue tuh lagi gym-gymnya tuh, tiba-tiba kita kebanting top speed, udah pegang sekuat tenaga tapi 100 kilo nih bro. Wah nggak bisa, pas gue lepas. Nah karena gue berusaha megang terus, pala gue nyampe duluan ke air. Jadi lo bayangin nggak? Ini jet ski masih
top speed, udah mulai pelan mungkin ya, udah jadi 90 gitu. Pala nyampe duluan, badan masih di atas. Jadi yang nempelnya pala kayak di smash pingpong gitu bro. Ke air kan, Bo? Air, tapi air itu di saat kita ada kecepatan bisa kayak batu. Kayak batu. Jadi pala lu gini deh, prak gitu, oke. Sekali doang, Oke. masuk ke dalam air, hijau semua. Gue udah biasa jatuh, gue udah biasa jatuh. Lu blackout apa masih sadar? Masih sadar? Masih sadar, gue ngeliat di bubble airnya, gue pikir oke, gue udah biasa jatuh, biasa pas mau renang. Badan nggak bisa gerak sama sekali. Gila. Napas terakhir gue tahan. Gue pikir oke, gue die. Tapi luckily hari itu gue lagi pakai full pelampung, helm, semua biasanya gue nggak pernah pakai. Dan alhamdulillahnya gue naiknya terlentang. Kalau gue naiknya tengkurap, oh karena lu nyedot air ya? Gue nggak bisa ngapa, gue balikin diri nggak bisa gerak apa-apa. Oh benar. Gitu, itu pun aja waktu itu belum jadi istri ya, masih pacar ya. Karena gue jahil, gue pikir gue bercanda, diputer-puter naik jet ski, disiram-siram. Lalu gue udah mau mati di situ. Gue udah mau mati di situ. Lu lagi setengah hidup setengah mati, dia malah tawaf ya. Iya. Muter-muter. Nah terus bini lu tahu kondisi lu akhirnya menyelamatkan gimana? Pertama gue yang kayak, jadi pada saat lu cedera tulang belakang, even otot perut lo itu mau ngomong, hey, nggak bisa. Cuma dari sini suaranya bro. Gila. Orang lewat syuting Titanic nih. Terus? Orang dilihat pucet, serius dia lompat. Aku udah nggak bisa ngerasain badan aku, nangis dia, bener nangis. Udah akhirnya dibawa naik ambulans. Yang lucu di ambulans bro, gue ditanya dari perjalanan dari situ ke rumah sakit berkali-kali, sampai gue pikir nih orang nggak mudeng bagaimana. Pertama yang horor, gue udah tiduran di situ, dia angkat ke stretcher, jempol gue diginiin. Sorry bro, sakit ya? Lu ngeliat jempol lo dipegang, tapi lu nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu tuh sakit bro. Lu mau gila bro. Dalam pikiran lo apa? Ngapain jempol gue gitu? Atau gimana? Nggak, maksudnya kayak jempol gue dipegang tapi gue nggak bisa ngerasa. Lu, iya. Lihat nih gini. Iya, sakit. Ya, Oh tapi, lu stres sendiri karena lu nggak bisa ngerasain apa-apa. Berarti lu mikir apa yang terjadi sama diri gue gitu? Kayak gue udah bisa gila nih, kayak gitu. Gue bangun. Gimana merinding ngebayangin. Merinding parah bro. Gila. Iya, merinding banget. Gila bro. Oke. Sakit nih gila. Udah gitu orangnya nanya, Pak, sakitnya di mana? Kan dia gini kan, ini kan kepala gua kan, dia kan Iya, ini mobil jalan nih. Pak, sakitnya di mana? Ada sakitnya mas. Saya nggak bisa ngerasa apa-apa. Sakitnya di mana? Mungkin dia sering bawa orang, ada sakit di kaki, dia bisa laporan gitu kan. Gue nanti pas nyampe di rumah sakit, oke ini pasiennya cedera di kaki apa? Gua nggak ada sakit udah. Nggak ada nyeri yang lo rasain di badan, cuman hilang rasa aja udah. Lumpuh, ngeri dong, ngeri. Jangan sampai mudah-mudahan berapa lama dari pemulihan itu sampai ke akhirnya lu merasakan lu bisa normal lagi? Mungkin sampai, jadi gini, pas 6 bulan setelah gua nggak mau dioperasi, gue check up lagi dong ke rumah sakit. Jalan gue itu masih harus sebagian kursi roda, sebagian dipegang sama 2 orang. Kalau gue dilepas, gue kayak pohon tumbang, gitu. Nah udah kayak gitu, di situ gue divonis lagi. Apa yang masih bapak rasakan setelah 6 bulan itu permanen. Gila. Padahal gue masih kayak gitu, tapi gue nggak mau percaya itu dia. Tapi mental lu keren. Gue mau, gue harus bisa. Gua dari situ gua belajar jalan lagi. Udah bisa jalan nih, dilepas, gua mau lari. My girlfriend ngomong, "Ya lari aja." Gak bisa. Gak tahu mau lari gimana. Maksudnya gimana nggak bisa lari? Jalan udah bisa nggak? Jadi gue tuh kayak bayi yang belajar lagi. Oh, memori lu tentang lari hilang. Hilang, naik sepeda hilang. Makanya pas udah 9 bulan apa setahun, gua ke my trip. Gua mau berangkat lagi. Padahal badan gue tuh masih getar-getar. Tapi lu tuh orang bandel ya. Udah, akhirnya gue berangkat bro. Wah, itu yang dulu buat gue piece of cake kecil. Jalan aja tuh gue kayak lagi di planet yang gravitasinya 3 kali bumi. Tapi gue jalanin. Tiba-tiba itu syuting pertama tuh gue suruh lompat dari 7 meter. Gue ngeliat ke bawah. Gue gimana lompat? Otak gue bingung. Gila. Kamera ready, drone. Ya udah gue kayak boneka kayak gitu bro, nggak tau. Masuk air juga, wah
Gila sih, ngeri sih. Gokil. Ngeri sih, ngeri. Nah, kalau waktu itu operasi dilakukan dokter, apa yang dokter lakukan? Dibelah, disambung. Jadi C2-nya pada saat itu ketekan dalam kondisi cedera, dia akan create space, akan benerin posisi tulangnya. Tapi begini ceritanya, gua lagi lumpuh total. Kalau tiba-tiba operasinya, let's say salah, gua akan tahu. Betul nggak? Benar. Make sense kan? Itu mungkin terjadi. Di antara banyak pilihan salah satunya itu. Nah, makanya gue berpikir, lihat dulu penyembuhan badan gue sampai mana. Kalau memang ternyata mentok, baru gue ambil langkah itu. Gitu bro. Gokil, dan akhirnya solusi itu bisa lu dapetin melalui Kretek-kretek. Gokil. Wow, gila. Jangan sampai terjadi sama siapapun, karena Tapi ini pembelajaran bro, ini pembelajaran. Teman-teman yang lihat mungkin bisa mendapatkan second opinion. Di saat dia mendapatkan vonis apa-apa, coba dulu, harus ada second opinion selalu. Dan ingat, badan kita ini memiliki kemampuan hebat untuk sembuh. Positif, main power, percaya, yakin, insya Allah badan kita tuh bisa kok. Gitu. Tapi untung ini lu positif banget. Iya, dari kecil emang nggak biasa minum obat, nggak pernah ke rumah sakit. Kalau sakit suruh tidur, minum air hangat, udah gitu. Jadi kalau misalnya nggak kayak gitu, gue pasti akan langsung nurut dong. Nurut bro, nurut. Gitu. Oke, sekarang kita mau cek lagi. Alright. Nah, kan bro, kaki kiri lebih panjang bro. Antri, bisa ketahuan. Yang ini nih, ini lebih panjang. Wah.